Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang jumlah yang satunya ya. Di samping jumlah ismiyah, maka kita akan belajar juga namanya jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah kita sudah membahas tentang jumlah, pengertian jumlah tadi ya. Saya kira kita lanjutkan bisa. Ini terbagi dua ya, kita pelajari ismiyah, jumlah ismiyah. Fi'liyah, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il. Adapun jumlah ismiyah itu adalah jumlah didahului oleh isim. Ya, sekarang kita akan belajar tentang kalimat yang didahului dengan kata kerja dalam bahasa Arab atau didahului dengan fi'il. Oke, susunannya apa? Di dalam kaidah atau di dalam kalimat yang berbentuk jumlah fi'liyah, susunannya ada pertama yaitu fi'il, yang kedua yaitu fa'il. Jadi istilahnya untuk menentukan jumlah fi'liyah, maka yang pertama disebut fi'il, yang kedua disebut fa'il. Kalau dalam jumlah ismiyah itu penyebutannya adalah mubtada dan khobar. Berbeda ya, mubtada dan khobar, bukan fi'il dan fa'il lagi. Atau fa'il dan fi'il bahkan dibalik juga tidak bisa ya. Maka ketika isim duluan atau dalam jumlah ismiyah, maka dia disebut mubtada. Adapun yang kedua penjelasnya disebut khobar. Nah, tetapi kalau sebaliknya, kalau jumlah fi'liyah itu didahului dengan fi'il kata kerja, yang kedua didahului dengan dilanjutkan dengan fa'il atau pelaku dari pekerja tersebut ya. Oke, kita contohkan di sini adalah jaa zaitun ya. Zaid telah datang. Datang itu menunjukkan kata kerja. Jadi kunci daripada jumlah fi'liyah itu ketika kita tahu yang pertama muncul, yang di awal-awal itu adalah kata kerja. Adapun pelakunya itu berada di belakang. Oke, ya ji'u zaitun. Oke, kita tetap ya kata kerja dulu. Ji ya Zaid ya, ji datanglah, itu kata kerja dulu. Artinya berarti ada jumlah fi'liyah itu yang didahulukan itu adalah fi'ilnya. Oke, fi'ilnya yang didahulukan. Oke, kita contohkan di sini zahaba at-talibu ilal madrasah. Zahaba itu adalah fi'il ya, adapun at-talibu itu adalah fa'il ya. Nah, ini susunannya adalah jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena didahului oleh fi'il. Nah, adapun yang kedua ini adalah fa'il. Oke, susunannya seperti itu. Beda dengan jumlah ismiyah yang didahului oleh isim ya, atau pelaku. Uridu az-zawaja ya, uridu az-zawaja, saya ingin menikah. Nah, saya ingin itu adalah posisinya itu menjadi dia fi'il ya, fi'il yang didahului oleh kata kerja ya, karena dia termasuk jumlah fi'liyah. Terus fa'ilnya di mana? Fa'ilnya tersembunyi di sini. Nah, dia diposisikan di dalam fi'il itu. Jadi ada kemungkinan pasti di dalam fi'il itu bisa memuat fa'il. Ya, tidak hanya fi'il itu di depan lalu setelahnya itu adalah fa'il, tidak hanya seperti itu, tetapi bisa saja di dalam fi'il itu memuat fa'il, tetapi tetap saja itu susunannya adalah fi'il dan fa'il. Seperti uridu ini fi'ilnya itu berada di dalam sini, yang ditunjukkan dengan kata alif. Ini alif menunjukkan ana. Nah, tetapi diposisikan ketika bersatu dengan fi'il, maka dia termasuk fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ayuridu, dan fa'ilnya adalah ana, seperti ini. Oke, najahat fatayatu. Oke, najahat ini fi'il, fatayatu itu adalah pelakunya, fatayat. Oke, seperti itu ya.
Jadi setiap fi'il itu pasti memuat memuat bentuk daripada fa'il itu sendiri. Misalnya di sini najahat, taknya ini adalah tak taknis atau tak yang menunjukkan cewek. Ya kan, maka dari itu di sini sebutkan juga fatayat itu cewek. Ya, artinya dalam fi'il itu dia bisa berubah bentuknya, ada tambahannya atau modelnya fi'il mudhari, ada ayana, ada perubahan-perubahan seperti itu. Itu dikarenakan itu fa'ilnya, modelnya itu memang berbeda. Fa'ilnya bisa saja dia muannas, mudzakkar, atau dia, atau kamu, atau mereka dan sebagainya, yang itu dapat berimbas atau berpengaruh pada model fi'il yang sebelumnya ini. Tapi pada intinya jumlah fi'liyah itu adalah ketika awal kalimat itu didahului oleh fi'il. Oke, yuridu dahului oleh fi'il juga ya, yuridu al-mala. Oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Perbedaan daripada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu adalah jika jumlah ismiyah itu didahului dengan isim, dan isim tersebut dinamakan dengan mubtada penyebutannya. Dan yang kedua itu bisa isim bisa fi'il. Kalau khobar itu ya bisa isim bisa fi'il atau bisa syibah jumlah tadi. Nah di sini khobarnya kebetulan ini adalah isim ya, kebetulan isim, maka dia dinamakan khobar, penjelas daripada Ahmad seorang mahasiswa. Jadi penjelas atau khobar daripada mubtada thalibun ini. Oke, berbeda dengan jumlah fi'liyah. Jika jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku dari pekerjaan ini. Ya, jadinya dia susunannya fi'il dan fa'il. Fa'il itu kalau dibaca itu adalah marfu', dibaca rofa karena dia termasuk marfu'atul asma yang akan kita bahas di qawaid 3 tentang marfu'atul asma atau fi'il isim-isim yang dibaca rofa. Salah satunya yaitu fa'il. Oke, mubtada juga seperti itu, yaitu isim-isim yang dibaca rofa. Itu adalah mubtada. Oke, kita ulas, kita simpulkan ya bahwa jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului oleh isim, yang isim tersebut dinamakan mubtada dan penjelas daripada mubtada ini itu adalah namanya khobar. Adapun jumlah fi'liyah itu ketika sebuah kalimat itu didahului oleh fi'il dan ada fa'il yang tentunya menjadi pelakunya ya, makanya dia disebut jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.